Saudara, vaksinasi COVID-19 untuk anak berusia 6 hingga 11 tahun telah dimulai sejak hari Selasa lalu. Presiden Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak di Kompleks Sekolah Dasar Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, satu hari setelah vaksinasi untuk anak dimulai. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir yang akan membuka Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 19 Desember 2021. Bersama saya, Nina Melinda, Kompas TV, independen, terpercaya. Banjir mencapai 70 cm merendam permukiman di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada awal pekan lalu. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum. Salah satu wilayah yang sempat terendam banjir cukup tinggi adalah Dusun Kampek, Desa Karangligar di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Akibat banjir, 174 warga mengungsi. Sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di rumahnya untuk menjaga harta benda. Hujan deras disertai puting beliung menerjang ratusan rumah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Peristiwa tersebut terekam di video amatir milik warga. Puting beliung memporak-porandakan permukiman mereka di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Puting beliung menerjang 3 desa, yakni Desa Ngadirejo, Sidomulyo, dan Plumpung Rejo di Kecamatan Wonoasri. Selain menyebabkan kerusakan rumah, aliran listrik dipadamkan sementara. Sekitar 208 rumah warga rusak ringan hingga rusak berat. Rata-rata kerusakan terjadi pada atap rumah. Gempa bumi magnitudo 7,4 terjadi di Larantuga, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Desember 2021, sekitar pukul 10:20 menit. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Pusat gempa berada di 112 km arah barat laut dari Larantuga NTT pada kedalaman 12 km. Gempa bermagnitudo 7,4 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur berdampak ke kawasan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Salah satu kawasan yang paling terdampak di Kepulauan Selayar adalah Kecamatan Bonerate. Di kawasan ini banyak bangunan rumah warga porak-poranda diguncang gempa. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan aktor Rizky Nazar sebagai tersangka dalam kasus penggunaan narkoba jenis ganja. Polisi menangkap aktor Rizky Nazar pada Senin 13 Desember lalu. Dari keterangan polisi, saat ditangkap, Rizky Nazar tengah mengonsumsi narkoba jenis ganja di rumahnya. Polisi tengah memburu pemasok ganja kepada aktor Rizky Nazar. Dalam penangkapan, polisi menyita barang bukti 2 bungkus ganja seberat 1 gram. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur dinaikkan statusnya dari waspada level 2 ke siaga level 3. Kenaikan status ini terjadi sejak Kamis malam lalu. Menurut Badan Geologi Kementerian ESDM, aktivitas Gunung Semeru sejak beberapa hari terakhir mengalami peningkatan. Hari Kamis lalu sudah terjadi 3 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 4,5 km ke arah Curah Kobokan. Selain pertimbangan tersebut, pertimbangan lain naiknya status adalah adanya potensi awan panas guguran. Sebab endapan aliran lava kini mencapai 2 km dari puncak Gunung Semeru. Presiden Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak di Kompleks Sekolah Dasar Cideng, Gambir, Jakarta pada Rabu pagi lalu. Presiden didampingi Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkeliling melihat vaksinasi untuk 200 siswa usia 6 hingga 11 tahun di Kompleks SDN Cideng, Jakarta Pusat. Seusai berkeliling, Presiden berharap vaksinasi COVID-19 dilakukan kepada 26,5 juta anak di seluruh wilayah Indonesia. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengingatkan Inggris menghadapi gelombang pasang varian Omicron. Untuk itu pemerintah Inggris mempercepat program booster vaksin COVID-19. Johnson mengumumkan program booster akan ditawarkan kepada semua orang yang berusia di atas 18 tahun di Inggris. Ia juga menyatakan jam buka klinik kesehatan akan diperpanjang dan pihak berwenang akan melatih ribuan vaksinator sukarelawan untuk mempercepat booster vaksin COVID-19. Lebih dari 30 kali terjangan tornado melanda Kentucky, Amerika Serikat dan 7 negara bagian lainnya selama akhir pekan lalu.
Sudah 1 minggu lebih dari bencana tornado yang melanda kota berpenduduk lebih dari 10.000 orang itu. Kini warga di seluruh Mayfield, Kentucky mulai membersihkan puing-puing rumah mereka yang hancur diterjang tornado. Akibat tornado, sedikitnya 88 orang dilaporkan meninggal dunia. Ribuan warga kehilangan rumah dan kini listrik padam di sebagian wilayah.